halo semuanya. Halo. Halo. Terima kasih untuk hadir malam ini. Saya dengar ini hujan deras banget di luar. Warnanya kok hitam ya? Tapi kalau orang ikan nggak apa-apa. Saya mau ucapkan terima kasih. Di sini ada beberapa supporter, enthusiast, like fans ya, orang ikan dan sudah lama menanyakan kapan ditayang di Indonesia. Dengan saya sangat bangga hari ini bisa ada special screening. Ya, dengan saya mau terima kasih di sini juga ada beberapa kru dari orang ikan juga ya. Kru mana kamu semuanya? Ini adalah satu film yang namanya co-production ya. Ada beberapa negara dari Singapura, Jepang, dengan Inggris juga, dengan Indonesia. Tapi sebetulnya inilah adalah film Indonesia. Ya, ini film Indonesia. Soalnya saya banyak yang suka lupa ya, saya orang Indonesia juga ya. Ada paspor hijau, ada KTP, ada rumah alamat di Batam juga. Dengan inilah adalah film Indonesia. Dengan saya sangat bangga filmnya ini bisa dikerjakan di dalam waktu yang sangat tepat dengan hanya 20 berapa hari Bu Dini? 25 hari dengan pakai kostum, dengan effects, dengan setiap banyak lokasi. Dengan saya mau terima kasih kepada kru yang di sini. Terima kasih untuk kerja keras semuanya. Dengan apalagi ya, saya mau terima kasih anaknya saya di sini ya dari Amerika, Akif ya. Dari kecil dia sudah melihat beberapa film tapi dia nggak bisa ikut premier soalnya dia terlalu muda ya. Kalau 18 rated tuh nggak bisa, tapi sekarang udah besar dia bisa ikut hari ini. Tapi mungkin habis ini saya ada waktu untuk question and answer ya, terus saya bisa kasih lebih banyak info. Tapi saya mau ucapkan terima kasih untuk mendatang malam ini, dengan terima kasih untuk support orang ikan. Tangan dulu dong. Boleh diceritakan sedikit bagaimana ada ide film ini Orang Ikan? Satu, kita melihatnya secara simpel nih apa Newton dari satu peristiwa kejadian sehingga ada kreator seperti itu, dan bagaimana bisa terdampar di pulau itu. Sedikit aja ide ceritanya, karena ada sejarahnya juga, ada science fictionnya juga, dan pastinya ada emosinya juga ya. Silakan Pak Mike. Saya sebagai satu fans of film creature ya, udah lama ya, kayak Creature from the Black Lagoon dengan Alien, Predator ya, semuanya saya big fans of creature film. Dengan saya fans of Indonesian horror juga. Tapi bagaimana saya bisa find something new ya, cari yang ide yang original dengan baru, yang ada perhubungan dengan folklore juga, folklore kita orang ikan, manusia ikan. Soalnya udah waktu saya research ceritanya nggak banyak sih datanya dia cerita, tapi ada beberapa cerita dari perang era dunia ya kedua ya, perang dunia kedua. Ada beberapa tentara Jepang yang melihat orang ikan di beberapa pulau-pulau. So sebetulnya inilah adalah makhluk yang bukan hanya di film-film di luar kayak Shape of Water atau Hellboy ya, kita melihat makhluk yang orang ikan, tapi ini adalah makhluk yang universal, ada juga di Indonesia. So bagaimana kita bisa cari ide di Indonesia, soalnya kita adalah satu negara archipelago dengan banyak air. Kenapa nggak ada orang ikan juga di sini ya? Betul, banyak air, banyak pohon kelapa, pantai dan lain sebagainya indah ya. Termasuk curug, ya benar nggak sih? Tepuk tangan dong, tadi ada curug itu loh. Kita jadi pengen main ke curug. Itu curugnya kan ada di yang selama ini kita dengar tentang film ini. Ada salah satu tempat yang menjadi kebanggaan kita karena syutingnya di, sebutin boleh? Iya. Di mana saja boleh Pak Mike? Boleh di Sukabumi ya, di Sawarna, Sukabumi, dengan Sodong, apalagi ya, Sodong, Sukabumi, semuanya area Banten.
Sukabumi, dengan ya hanya tempatnya agak ya susah ya untuk masuk ya tempatnya. Agak susah untuk masuk. Lokasinya Betul. agak ekstrim ya. Yes, mengangkut alat-alat untuk keperluan syuting luar biasa ya, dengan tantangan alam seperti itu, dan ternyata tantangan alam seperti itu bisa ditaklukkan oleh Pak Mike dan juga tim, dan pastinya mendapatkan gambar-gambar yang luar biasa. Benar nggak sih? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Dan ini kan kerjasama nih ya, bukan hanya dengan Infinite Studios dari Indonesia, tapi juga dari Singapura, dari Jepang, dari Inggris. Gimana nih ceritanya bisa berkolaborasi dari beberapa negara, dan dengar-dengar juga film ini sudah berbicara gitu di festival luar negeri dan akan menjadi premier di beberapa negara yang lain. Boleh di-share ke teman-teman wartawan? Selamat malam, terima kasih kepada wartawan yang datang pada hari ini. Tahulah hari ini hujan besar, cuaca lagi gak mendukung, tapi terima kasih udah hadir di hari ini. Sekali lagi saya bangga banget diajak Mike untuk bergabung di proyek ini, karena balik lagi film ini gak gampang. Kita bekerja sama seperti Mbak tadi bilang, kita kerjasama sama Singapura, dengan Jepang dan beberapa pemain yang dari luar. Kebetulan itu yang menjadi tertarik Mbak, itu yang menjadi challenge, karena saya sendiri belum pernah kerjasama dengan pihak luar. Kebetulan di sini Mike juga linknya juga banyak. Mike cukup terkenal di mana-mana. Pasti. Jadi untuk kita kerjasama dengan menyebut nama Mike juga banyak yang interest, apalagi ceritanya mengenai monster. Orang luar tuh banyak gak tahu Indonesia tuh sebenarnya banyak sekali cerita-cerita legend, cerita-cerita yang diawali oleh cerita-cerita zaman dulu yang akhirnya berkembang kemana-mana. Banyak sekali film horor yang asalnya tuh sebenarnya juga dari legend, cerita dari turun-temurun ya. Jadi pas Mike bilang mau bikin film orang ikan, awalnya saya pikir orang ikan tuh gimana, pas dikasih gambar saya langsung interest, which is kru juga, beberapa kru kita juga pakai kru dari luar. Alan Holt yang kebetulan dia juga pembuat beberapa baju-bajunya Marvel ya kalau nggak salah ya, Marvel apalah, pokoknya dia salah satu pembuat pembuat kostum yang cukup terkenal di luar. Kemarin ini dia buat juga yang filmnya Warpath ya. Ya, dia salah satu yang buat itu juga. Dan kita juga make stunt koreo juga yang udah banyak kerjasama dengan film-film di luar. Tapi yang sangat membanggakan dari proyek ini adalah semua kru, most of the crew itu dari Indonesia. DOP, art director, wardrobe, make up, semua itu dari Indonesia. Termasuk Hiroaki ya, dari Indonesia ya. Jadi menyenangkannya adalah lokasi yang kita punya itu bukan lokasi yang kayak Mike tadi bilang, sama sekali susah. Kita menaik, kita ketemu curug yang dibilang Mbak Curug itu, kita punya curug 3 tingkat Mbak. Iya. Jadi bisa kebayang yang di tempatnya tadi orang ikan yang paling atas, kita naik dengan kostum itu, dengan alat yang sebesar itu. Dan alhamdulillah semua kru kita, mau yang bule, mau yang Jepang, sangat excited untuk naik ke sana, karena mereka sendiri kayaknya nggak pernah punya curug yang setinggi itu. Dan kita ketemu juga beberapa lokasi yang tadi air sungai dan segala macam itu juga belum pernah dipakai sama beberapa film di Indonesia, belum ada. Jadi Mike sendiri juga pas ngeliat langsung jatuh cinta sama lokasinya, walaupun dinginnya minta ampun. Dia di hari pertama syuting nyemplung di air, dan sorenya udah begini badannya menggigil, tapi itu tidak membuat dia mengurangi dari menyulitkan saya. Jadi tetap aja dia pengen ke situ. Jadi buat saya ini pengalaman pertama saya dengan Mike yang sangat membuat saya respect dengan apa yang dia bikin, apa yang dia mau. Jadi I'm very proud and thank you for having me in here. Itu kali ya. Mungkin pertanyaannya melebar udah kemana-mana, saking excitednya saya dengan proyek ini. Ya. Terima kasih Mbak. Iya, Mbak Dini boleh disebutkan di festival luar negeri mana saja ini yang sudah bisa di-share ke teman-teman? Oke. Pertama kita sebenarnya
kita itu distributornya juga kebetulan di Jepang ya Mike ya. Jadi kita pertama kali rilis, kita gala premier kita waktu itu di Jepang. Itu kita masuk di Tokyo International Film Festival, kita gala selection. 35 Singapore International Film Festival 2024 official selection. Trieste Science of Fiction Festival 2024 European Premiere. Astoriad Competition, Overlook Film Festival 2025, Fantasy Film Fast Night 2025 itu di German Premiere, Neuchâtel International Fantastic 2025 di Swiss Premiere. Yang lebih menyenangkan lagi adalah film ini setelah dari sini kita akan rilis di Amerika, di Kanada, di Australia, dan banyak lagi negara lain yang very excited sama project kita ini. Jadi berharap next project juga akan sama. Berharap apapun yang Mike bikin, teman-teman wartawan juga bisa support, jadi kita bisa berkembang terus dengan film yang lain dengan tipe yang berbeda horornya ya Mike. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Tepuk tangan dulu untuk produser kita. Baik. Ada yang mau disampaikan dengan bahasa Jepang, konbanwa, bla 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 bla. Hai, konbanwa minasan. Kyou wa arigatou gozaimasu. Ada 2 orang Jepang, teman saya hadir. Terima kasih, saya Hiroaki Kato, orang Jepang tapi tinggal lama di Indonesia. Jadi saya berperan sebagai tentara Jepang yang diambil jantungnya. Yang tadi 2 orang salah satunya ya. Iya, betul. Dan terima kasih pada wartawan dan juga teman-teman semuanya yang sudah nonton dan sudah datang. Dan semoga film ini bisa kasih warna baru buat perfilman Indonesia dan juga untuk dunia. Semuanya enjoy Pastinya. Baik, jangan saya saja yang asik bertanya ya. Sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Hiroaki ya. Hai. Tapi kita buka, ya. Hai. Oke, kita buka Q&A session dulu ya buat Hai. teman-teman wartawan untuk mengelaborasi. Pak Yan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Yan. Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Mike William, selamat. Akhirnya setelah saya sempat meninjau ke Batam 2 tahun yang lalu, saya kesempatan nonton film Orang Ikan di CGV. Pertanyaan saya, Mike William tadi sudah menyebutkan bahwa ini adalah film kerjasama, tetapi Mike William sebagai seorang Indonesia, jadi ini adalah film Indonesia. Tetapi kenapa saya dapat informasi bahwa film ini hanya tayang terbatas mulai tanggal 11 Juli 2025. Saya bangga dengan film ini, jadi mestinya film ini bisa tayang di ratusan bioskop Indonesia, bukan cuma hanya di sini. Ya. Kenapa demikian? Saya sangat menyesalkan sekali, ya kecewa. Karena musiknya ini tayang lebih luas dan ini film yang musiknya musiknya dahsyat. Musiknya sangat Membangun emosi ya. membangun kami sehingga bertambah dengan ketegangannya. Makasih. Ya. Itu aja pertanyaan saya karena saya harapkan film ini mulai minggu depan tayang di lebih banyak layar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan, ini senior kita. Gak apa-apa dipegang aja Pak Yan. Oke. Langsung dijawab aja sama Pak Mike, kenapa Ya, hanya Mike. di CGV mulai 11 Juli. Silakan. Pegang. Terima kasih Pak Yan untuk pertanyaan. Saya tahu Pak Yan udah ke Batam dengan saya, udah jalan-jalan, udah ke set juga ya, ke set waktu kemarin mungkin lebih fresh dengan melihat setnya, dengan habis melihat filmnya. Tapi ya mungkin adalah soalnya filmnya tidak ada hanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, hanya orang ikan. Ada dua kata-katanya aja. Dengan dominan bahasanya adalah bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. So sebetulnya dengan di dalam peraturan kita di Indonesia juga ya, misalnya kalau bahasanya enggak terlalu banyak ya, kita sebetulnya dikategorize as foreign film juga ya di sini. Nah itu mungkin nomor 1. Nomor 2 adalah sekarang di dalam industrinya kita sekarang ya banyak PH ya, dengan banyak film ya yang sekarang tayang di bioskop.
dengan saya rasa kita nggak bisa mendapat tanggal yang bagus ya kalau kita nunggu terlalu lama ya di sini. Soalnya kita sudah menjual di luar negeri, dengan di luar negeri sudah ada window-nya, window. So sebetulnya next window adalah premier di Amerika, dengan Amerika, Kanada, UK, Australia, New Zealand. Itulah adalah next window-nya. So inilah adalah mungkin kita harus belajar lagi bagaimana kita bisa melihat cara kita bisa rilis yang lebih efektif di Indonesia. Semoga ya di dalam beberapa hari ke depan ya kalau misalnya CGV melihat supportnya bagus, dia bisa carry on sampai end of the month ya, bisa ya. Tapi ya ini adalah poin-poin Pak Yan yang saya bisa jawab untuk pertanyaan Pak Yan ya. Oke, sudah Pak Yan, sudah Oke, direkam. oke. Terima kasih Pak Yan ya sudah menjawab ya. Ada beberapa peraturan. Karena memang salah satu-satunya dialog dalam bahasa Indonesia adalah orang ikan. Nah ya, yang lainnya Saito dan Bronson yang banyak ya. Sedikit tambahan. Oh iya, oke. Ada film Indonesia dibuat oleh orang Indonesia, seluruh dialognya bahasa Inggris. Ada. Dan Tapi bisa juga. tayang di bioskop seluruh Indonesia. Ya enggak? Pak Yan nanyanya mungkin tidak ke Pak Mike, tanya ke Iya. Saya paham itu. Tapi kalau cuma soal bahasa, saya mengingatkan ada sebuah film sudah tayang dan itu filmnya film Indonesia ya. Seluruh lokasinya di Bali, dibintangin oleh 2 orang pemain, ya enggak? Ya. Tapi film drama. Iya, baik. Pak. Ya. Mungkin itu adalah satu faktor ya, bukan Satu-satunya. Salah satunya. Mungkin ada beberapa Iya, faktor. saya paham. Ya. Oke, Silakan CGV yang mungkin dari lain. 11 Juli bisa panjang ya nanti ya. Tadi mau penontonnya banyak. Jadi yang seperti ini kan ada di beberapa kota ya, ada dari Jakarta, di Bandung, di mana lagi Mbak Ninin? Jogja, CGV juga ada. Total berapa layar? Sampai saat ini saya belum dapat detailnya banget nih Pak Yan. Cuman intinya dari kita ini memang film ini sulit kita bikin. Jadi prosesnya juga cukup panjang. Dari tim CGI, dari musik, kita dari grafis kita segala macam itu panjang. Karena ada beberapa yang kita syuting juga di studio, which is kapal yang itu kita bikinnya di studio di Batam. Jadi prosesnya panjang. Memang distributor kita Berit itu sangat excited menjualnya. Jadi pada saat kita belum dapat window yang pas di sini, mereka sudah menjual. Jadi batas waktu kita dengan Amerika yang next ini adalah cuma segini. Nah, seperti filmmaker yang lain lah di Indonesia, antrian kita jadinya udah makin panjang ya. Misalnya kita bilang oke, kita cuma punya window di tanggal 1. Ya pas Pak Iya, tahu saja kalau saya bilang tanggal 1 mereka belum tentu ngasih tanggal 1 ke kita gitu. Sedangkan waktu kita pendek gitu. Jadi memang itu balik lagi tadi Mike bilang itu adalah note kita yang paling besar karena tadinya kita berharap bisa panjang seperti yang Pak Yan bilang, bisa tayang di semua layar lah istilahnya. Cuma ya itu kita punya kesulitan untuk mendapatkan layar yang pas dengan tanggal yang kita punya. Itu aja. Pak Yan sebenarnya tahu jawabannya di ekosistem perbioskopan Indonesia sudah ada tanggal-tanggal sudah di-tag sama PH-PH tertentu kan ya. Jadi nggak apa-apa ya, ini masalah teknis ya. Tapi semangatnya membawa nama Indonesia di kancah internasional sebenarnya ya. Betul. Kita sih lebih kepengen apa yang kita buat bisa diapresiasi dengan semua orang dan bisa dinikmati aja itu. Ya cukup buat kita. Iya. Oke. Iyalah, biar orang ikan tidak hanya diketahui oleh orang luar, tapi orang di Indonesia juga ya. Orang ikan. Orang ikannya kalau orang Jepang yang ngomong orang ikan beda ya. Oke, saya paling suka suara orang ikan itu gitu ya. Entah di sudut mana gitu ya. Kita sudah merasakan kengeriannya. Bobby mau bertanya? Ada di mana mikrofonnya? Masih di Pak Yan. Ada lagi yang mau bertanya? Komentar? Silakan. Oke. Silakan teman yang lain. Bawa dulu sebentar ya Mas. Ya. Dia mau pakai rekaman. Ya, terima kasih. Saya Topan dari Media Historika Film. Aku mau nanya ke
Pak Mike William. Untuk film Orang Ikan ini menggunakan CGI-nya berapa persen, Pak? Itu saja, terima kasih. Kamu udah pencet itu mau rekam? Udah. Yes. Udah. Masih live terus? Oh, nggak rekam bisa CGI, nggak apa-apa. Oke, untuk CGI, ada Fadrul di sini. Tim CGI-nya kita, Fadrul di sini. Terima kasih Fadrul, keren. Orang Indonesia dia. Oh, sangat Indonesia. Nggak tahu ya orang Indonesia. Ya Fadrul, ya tim kita selalu kerja bersama dengan Fadrul, dengan ya kalau berapa persen saya lihat ya mungkin di bawah 50% ya, 50% ya. Tapi treatmentnya kita lebih banyak jangan sampai orang ikan menjadi CGI. Ya, soalnya kalau kita menjadi orang ikan CGI, kita belum tahu nanti actingnya bagaimana, ya bergeraknya bagaimana. Untuk pemain agak susah untuk acting di depan non-existent object ya. Kalau bola tenis atau apa itu agak lain ya. Soalnya saya sebagai satu fans old school treatment ya, mengenai bagaimana kita bisa melihat performance dengan bikin baju ya, mungkin bikin bajunya kita bikin dari US, tapi timnya kita yang bantu dengan baju tim dari Indonesia juga ya, sebetulnya semuanya menjadi satu tim dengan bagaimana kita bisa kerjakan CGI di tempat-tempat lain, right? So itulah ya, seperti itu opening scene kapalnya, ya itu semuanya CGI dengan setnya Pak Yan udah masuk ke dalam. Sebetulnya saya nggak boleh sebut ya. Saya sewa kapalnya dari TNI. Oke, bagus jawabannya atau mau ulang? Udah cukup, Pak. Pokoknya effort banget deh. Effort banget. Udah pegang mikrofonnya, silakan. Selamat malam, saya Abdul dari Antara. Ingin bertanya, ini kan sudah diakuisisi Shudder ya kalau untuk pasar di Australia dan Amerika. Kedepannya mungkin pemasarannya kemana lagi gitu? Apakah mungkin akan tayang di ya itulah gitu, saya berlangganan platform kita gitu. Terus ini kan juga mau tanya juga inspirasinya Mas Mike William dari mana nih? Dari apa? Tahun 54 kan ada film science fiction, Creature from the Black Lagoon. Yeah. Apakah dari situ yang mau di remake sama James Wan ya, apa duluan ini? Gitu. Terus terakhir 3 ya, berarti satu lagi presentasi kru Indonesianya. Persentasenya berapa banyak? Terima kasih. Sorry, saya dengarnya presentasi. Oke. Pertanyaan nomor 1, habis kita tayang di luar negeri, kita masih ada festival. Saya rasa yang penting untuk film Indonesia atau film yang diproduksi dari Indonesia, kita bisa jual Indonesia sebagai lokasi, sebagai satu tempat yang sangat dalam untuk kru ya, untuk secara seniman, berkarya kita semuanya bagus banget ya. So saya lihat festival adalah satu tempat yang paling bagus. Oktober kita termasuk lagi soalnya tahun berapa Lost Formality udah masuk ke Sitges ya. Sitges adalah satu festival yang paling the oldest horror festival di in the world ya, dengan Orang Ikan masuk ya sebagai in a competition di Oktober. So itulah udah jual ke sana. Dengan mungkin habis itu ya pasti OTT kita bisa melihat lagi di sini di Asia juga. Oke, so inspirasi dari tadi ya, saya ngomong banyak ya, feature films ya, of course ya, 1954 Creature from the Black Lagoon ada inspirasi, dengan Guillermo del Toro juga mengambil inspirasi juga dari Creature from the Black Lagoon ya, di dalam Shape of Water. Dengan Hellboy ada karakter juga ya, seperti makhluk orang ikan. So bagaimana saya dengan cerita-cerita dari Perang Dunia Kedua, saya bagaimana kita bisa mix biar bisa bikin satu dunia yang baru dengan karakter yang ya enggak terlalu ekstrim aja. Ini enggak dari
outer space ya, bukan alien tapi masih creature, soalnya barusan kita melihat Jurassic Park keluar juga. Ya. Yang nomor 3, apa ya pertanyaan? Persentase. Berapa persen Kru. ya? Berapa? 95. 96%. Ya, 96% lah. 96%. 96%. Wow. Soalnya saya paling bangga dengan kru Indonesia, dengan berapa kali kita ke festival, banyak yang minta, wah ini produksinya di mana, di Indonesia, kok krunya bisa sejago gitu. Keren. Sudah terjawab semua ya Mas ya. Kalau nanti kurang bisa di one-on-one interview nanti di lobby dari CGV ini, karena setelah ini saya harus menutup karena harus steril area ya. Dan pastinya mudah-mudahan ini film bukan hanya menjaring angka penonton tinggi, pastinya juga bisa berbicara di festival internasional, membawa nama harum Indonesia, karena ini adalah produksi film Indonesia dan memang legendnya sendiri orang ikan milik Indonesia. Jangan sampai nanti diklaim sama negara. Malaysia. Soalnya Pacu Jalur udah jadi ribut kan sama netizen. Oke, enggak lah, intermezzo ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi.